informasi dan inspirasi. Terus satu. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND di Selasa 5 Maret 2024 dengan Sari Berita. Di Sperindak ND pastikan stok 9 bahan pokok di Kabupaten ND aman pada Ramadan 2024 dan Hari Raya Paskah. Pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten ND sukses digelar KPUD ND. Bersama saya Rizwan Subi, kita ikuti berita selengkapnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND memastikan stok 9 bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Paskah di Kabupaten ND aman dan terpenuhi. Laporan Suimam. Kepala Disperindak Kabupaten ND Muhammad Syahrir kepada RRI Senin 4 Maret 2024 mengatakan ketersediaan sembako ini tidak hanya di pasar saja tetapi juga di agen-agen maupun distributor, semuanya dalam keadaan aman tanpa ada kekurangan stok. Diakuinya, pantauan di lapangan fluktuasi harga sembako di pasar memang mengalami kenaikan, diantaranya beras dan telur, namun kenaikan harga dua komoditi tersebut masih bisa terjangkau oleh masyarakat untuk membeli kebutuhan yang ada. Monitoring harian dari petugas kami yang melakukan pengawasan di pasar itu ada beberapa sembako yang naik, di dalam hal ini beras dengan telur, sementara yang lain-lain masih stabil. Dijelaskan, mengatasi kenaikan harga beras, kegiatan pasar murah terus dilakukan sehingga bisa menjaga daya beli masyarakat akan kebutuhan beras sehari-hari dengan harga yang murah. Untuk keterkaitan dengan beras, kegiatan pasar murah juga terus dilakukan sambil koordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan karena akan digerakkan kegiatan gerakan pangan murah, dan juga saat ini dari Badan Ketahanan Pangan bersama Bulog juga meluncurkan bantuan pangan ke desa-desa dan kelurahan. Lanjut Muhammad Syahrir menambahkan kepada masyarakat di Kota ND dan sekitarnya agar tidak cemas dan takut karena stok sembako sangat terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Paskah. Kita ke berita selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND menutup kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten ND. Laporan Rovinus Wula. Acara penutupan pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten ND berlangsung di Aula Hotel Flores Mandiri Senin 4 Maret 2024. Ketua KPU ND Adolorata Mariado Lopez B mengatakan pleno terbuka sejak hari pertama sampai hari penutupan tidak ditemukan kendala yang berarti. Kegiatan penutupan pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten diawali pembacaan hasil perhitungan perolehan suara untuk masing-masing partai politik dan penyerahan berita acara dan sertifikasi hasil perolehan suara partai dan calon terpilih pemilu DPRD Kabupaten ND. Ketua KPU ND Adolorata kepada media menjelaskan kenapa pleno sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 karena ada 2 kecamatan di Kabupaten ND masih menggunakan PDF berumus dan tidak menggunakan aplikasi Sirekap dalam perhitungan perolehan suara pleno di tingkat PPK. Sehingga saat pleno di tingkat kabupaten ada data yang tidak sinkron antara yang ada di PDF berumus dan
dipegang oleh para saksi pengawas dan juga yang dipresentasikan oleh PPK, dan terjadi perubahan sehingga di forum rapat pleno menyepakati melakukan penelusuran ulang yang dilakukan secara bersama PPK Panwascam dari kecamatan yang bersangkutan, KPU didampingi Bawaslu dan bersama para saksi dari partai politik. Setiap kejadian perubahan angka, peristiwa atau keberatan saksi kita muatnya di dalam format kejadian khusus. Format itu kita minta kepada teman-teman saksi untuk menandatangani yang menyatakan bahwa persoalan ini sudah selesai, sudah ditemukan solusinya. Adolorata mengatakan pleno tingkat kabupaten berjalan aman lancar sampai acara penutupan dan KPU ND sudah menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil perolehan suara partai dan calon terpilih pemilu DPRD Kabupaten Ende. Hadir dalam acara penutupan Wakil Bupati Ende Ericus Emmanuel Rede, Kapolres Ende, Ketua Bawaslu Kabupaten Ende bersama anggota pimpinan OPD, Sekretaris Camat, tokoh masyarakat, Ketua PPK bersama anggota dan para saksi dari masing-masing partai politik dan saksi calon perorangan. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Status Gunung Ile Lewotolok telah ditingkatkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga, menyusul peningkatan aktivitas vulkanik dalam beberapa waktu terakhir. Laporan Lady Badin. Peningkatan aktivitas Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata yang saat ini telah di level 3 siaga semakin meningkat. Petugas di pos pemantau Gunung Ile Lewotolok, Stanislaus Arakian, mengungkapkan bahwa dalam periode 24 jam terakhir tercatat 509 kali gempa hembusan dan 57 kali letusan. Selain itu, aktivitas pijar lava masih teramati mengalir ke arah tenggara dengan jarak kurang lebih 700 meter dari puncak gunung. Tinggi kolom abu vulkanik juga mencapai ketinggian sekitar 900 meter dari permukaan gunung. Menghadapi kondisi ini, masyarakat diminta untuk waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Stanislaus Arakian juga menekankan bahwa aktivitas di dalam radius 3 km dari puncak gunung serta di sektor selatan dan tenggara harus dihindari. Lebih lanjut, masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan aktivitas di dalam radius 4 km dari Gunung Lewotolok. Periode 24 jam terakhir telah terjadi sebanyak 57 kali dan gempa-gempa lain yaitu gempa hembusan tercatat 509 kali gempa hembusan. Teramati pada malam hari ini lava pijar yaitu berupa aliran lava masih terjadi ke arah tenggara. Teramati sejauh kurang lebih 700 meter ke arah kolom abu teramati tinggi kurang lebih 900 meter dari puncak. Harapan kami akan selalu mengimbau agar tidak boleh melakukan aktivitas di dalam radius 3 km di sektor selatan dan tenggara, maka untuk sementara tidak boleh melakukan aktivitas di dalam radius 4 km. Penanganan dan pemantauan terhadap Gunung Ile Lewotolok terus dilakukan secara intensif oleh pihak BPBD dan Satuan Tugas Komando Siaga Bencana Kabupaten Lembata. Masyarakat di sekitar Gunung Ile Lewotolok dihimbau untuk tetap tenang namun tidak lengah dalam menghadapi situasi terkini. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Guna memperkuat ketersediaan pangan bagi masyarakat di tengah harga beras yang mengalami kenaikan, pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat di 2 desa yang ada di Kecamatan Bajawa. Selengkapnya Ferry So melaporkan. Guna memperkuat ketersediaan pangan bagi masyarakat yang kini mulai beralih ke pangan lokal, selain beras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional mulai menyalurkan bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat. Sebanyak 163 kepala keluarga, baik dari Desa Bomari maupun Desa Borado di Kecamatan Bajawa, mulai mendapatkan penyaluran beras bantuan sosial dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, khususnya beras, agar tidak mengalami kekurangan bahan makanan di tengah kenaikan harga beras serta curah hujan yang masih tinggi. Penyaluran beras bansos ini berdasarkan daftar nama yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bagi masyarakat dengan membawa KTP dan kartu keluarga untuk pengecekan NIK agar sesuai dengan target penerima bantuan yang sangat membutuhkan pasokan pangan untuk kebutuhan keluarga. Kepala Desa Bomari Pius Liu Paru menjelaskan dampak dari kenaikan harga beras saat ini banyak masyarakat yang beralih ke pangan lokal. Dirinya berharap agar bantuan pemerintah semakin banyak untuk keluarga lainnya yang membutuhkan perhatian tetapi belum masuk ke dalam daftar penerima bantuan oleh pemerintah. Bantuan ini sedikit memenuhi kebutuhan khusus di pangan untuk masyarakat.
harapannya belum sepenuhnya untuk masyarakat Desa Bomari. Dalam hal ini ada sekarang sudah 2 desa, Desa Bomari dan Desa Borado Mekaran. Hanya datanya masih satu, sehingga totalnya secara keseluruhan menjadi 163. Itu terdiri dari Desa Bomari dan Desa Borado. Bantuan sosial berupa beras sebanyak 10 kg per kepala keluarga merupakan berkah tersendiri bagi masyarakat yang kini mengalami kesulitan untuk bekerja akibat perubahan musim serta dampak kenaikan harga beras yang masih tinggi. RRI NDV Riso melaporkan. Kepolisian Resort Manggarai Barat pada hari ini hingga 17 Maret 2024 akan melakukan operasi keselamatan turangga tahun 2024 guna menekan penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab. Kepolisian Resort Polres Manggarai Barat menggelar operasi keselamatan turangga tahun 2024. Operasi keselamatan turangga ini dengan tema keselamatan berlalu lintas guna terwujudnya Indonesia Maju akan dilaksanakan selama 14 hari mulai pada 4 Maret hingga 17 Maret 2024 mendatang. Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas serta menurunkan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Manggarai Barat AKP Kaharudin mengatakan operasi yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kecelakaan berlalu lintas apalagi menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Lebaran sebelum nantinya melakukan operasi ketupat yang akan dilakukan. Jadi kita dulu kan operasi simpatik, tapi sekarang ini sudah namanya ini apel ini operasi keselamatan. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk menurunkan tingkat laka. Jadi salah satu prospeknya untuk menjelang nanti Lebaran, jadi sebelum operasi pekat atau operasi ketupat yang dilakukan ini operasi keselamatan untuk menekan laka menjelang puasa bulan Ramadan. Dia juga menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu operasi besar yang digelar serentak di seluruh Indonesia, di mana para pengendara akan dicek mulai dari kelengkapan kendaraan dan pengendara, dan mengawasi pengendara yang berkendara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Memastikan pada masyarakat mungkin setelah mulai operasi ini seterusnya mungkin tolong dilengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan, tidak melawan arus dan melebihi kecepatan, tidak menggunakan kendaraan tidak dipengaruhi miras, tidak melebihi batas kecepatan, tidak semua konten di jalur lalu lintas. Saya punya potensi bisa mengakibatkan laka. Pasti mulai hari Senin berlaku sampai dengan tanggal 17. Target utamanya itu untuk menekan laka lantas. Polres Manggarai Barat sendiri menurunkan sebanyak 50 personil gabungan untuk operasi keselamatan turangga tahun 2024 yang akan berlangsung selama 2 minggu. Diharapkan dengan adanya operasi ini bisa membuat masyarakat sadar akan pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas, dan setelah operasi ini selesai tingkat kewaspadaan masyarakat akan aturan jadi lebih tinggi dan masyarakat tidak menaati aturan hanya pada saat ada operasi atau ada polisi yang berjaga saja. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur merilis tingkat penerbangan di NTT per Januari 2024 mengalami penurunan. Laporan Veranda Garus. Dijelaskan Ketua BPS Nusa Tenggara Timur Matamira Bekale, jumlah penerbangan di bulan Januari sebanyak 2.874 penerbangan dengan rincian 1.438 penerbangan yang datang dan 1.436 penerbangan keluar wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk persentase penerbangan paling banyak di Bandara El Tari Kupang, disusul oleh Bandara Komodo, Labuan Bajo. Total penerbangan bulan Januari 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan kondisi penerbangan pada Januari 2023 lalu. Bandara yang peningkatan penerbangan tertinggi itu di Bandara Alor, itu meningkat 32 penerbangan, dan yang penurunan tertinggi itu Bandara El Tari turun 172 penerbangan. Kemudian persentase penerbangan angkutan udara menurut bandara yang ada itu paling tinggi di El Tari 40,01
dan nomor urut kedua adalah Bandara Komodo 19,49%. Sementara itu untuk tempat penghunian kamar atau TPK, Hotel Bintang bulan Januari 2024 tercatat sebesar 32,49%, turun sebesar 10,78 poin dibandingkan TPK bulan Desember 2023 yang sebesar 43,27%. Jika dibandingkan dengan TPK Hotel Bintang bulan Januari 2023 sebesar 26,88%. TPK Hotel Bintang Januari 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,61 poin. Dan TPK Hotel Non Bintang bulan Januari 2024 sebesar 20,27%. Turun sebesar 4,62 poin dibandingkan TPK bulan Desember 2023 sebesar 24,89%. Tadi itu kalau kita bandingkan dengan kondisi Desember itu turun 26,87%. Kalau Desember TPK kita masih 45,40 ya. Desember memang pariwisatanya lebih tinggi sehingga tingkat okupasi hotelnya juga lebih tinggi. Kalau dari tamu itu ada sekitar 35.047 total tamu yang menginap dengan rata-rata lama menginap 1,72 hari. Dia melanjutkan rata-rata lama menginap tamu di hotel non bintang pada bulan Januari 2024 selama 1,46 hari mengalami penurunan sebesar 0,11 hari dibandingkan dengan rata-rata lama menginap bulan Desember 2023 yang sebesar 1,57 hari. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Berita terakhir, Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia akan melakukan liputan khusus rangkaian upacara Samana Santa pada peringatan Hari Wafat Yesus Kristus tahun 2024 di Larantuka, Flores Timur. Laporan Rosa Dalima. Liputan rangkaian upacara atau ritual Samana Santa akan dilakukan dalam beberapa format, salah satunya liputan dokumenter prosesi Jumat Agung. Demikian disampaikan anggota Dewan Pengawas LPP RRI Rini Purwandari pada saat melakukan audiens bersama Uskup Larantuka, Monsinyur Franciscus Kopengkung di Istana Larantuka Kamis pekan kemarin. Dikatakan Rini Purwandari sebelumnya, RRI rutin melakukan liputan perayaan Natal maupun Paskah di Vatikan dengan mengirimkan reporter. Namun kali ini RRI ingin menggali dan mengangkat budaya masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan ritual keagamaan, salah satunya yang dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat di Flores Timur. Itu umumnya kita mengirim reporter itu ke Vatikan. Kenapa jauh-jauh kita ke Vatikan? Padahal di Indonesia itu ada banyak sekali tradisi, atau kalau itu menyangkut spiritual Katolik, itu ada banyak sekali yang harus kita angkat. Rini kemukakan secara pribadi dirinya mendorong dan mendukung penuh agar liputan ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tata cara yang berlaku serta cerita yang sesuai dengan sejarahnya. Oleh karena itu sebelum hari H pelaksanaan dirinya berupaya membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait, salah satunya Keuskupan Larantuka melalui Komisi Komunikasi Sosial Komsos. Untuk RRI melakukan liputan yang berkualitas gitu ya, nggak cuma sekedar ada wawancara, cuma liputan dari luar gitu ya. Selain spiritual, tapi juga budaya, juga way of life, way of mind gitu ya. Dan itu saya merasa ini harus kita gaungkan. Voice of Indonesia itu mengudara dengan 9 bahasa ke seluruh dunia. Sementara itu Uskup Larantuka menyebut baik rencana kegiatan RRI di mana sudah memikirkan untuk menyebarluaskan ke seluruh dunia, tidak hanya di tingkat lokal. Saya terima kasih atas ide-ide ya dengan rancangan seperti ini untuk kepentingan kita bersama ke depan, tidak hanya berpikir dan melihat untuk lokal, untuk Larantuka, tapi sudah berpikir jauh untuk apa yang bisa kita gali, kita angkat untuk kepentingan banyak orang kan. Nanti Mbak Rini melihat, mendengar
bercakap-cakap dengan siapapun di sini. Uskup Larantuka berharap dengan berbagai dokumen yang ada, tradisi tetap dipertahankan dan dilanjutkan oleh generasi muda ke depannya. Dia juga menekankan agar umat Katolik yang ada di Larantuka tidak hanya sebatas pelaku dari sebuah tradisi, namun memahami dengan sungguh akan makna yang terkandung dalam ritual tersebut. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini, saya Rizwan Semi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.